Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Sarifah SPD, Kepala UPT SMK Negeri 7 Bone, yang saat ini terdaftar sebagai Sekolah SMK Pusat Keunggulan yang bergerak di bidang hospitality. UPT SMK Negeri 7 Bone terletak di Jalan Lapawawoi Karaing Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanetiriatang, Kabupaten Bone, dengan luas lokasi 10.000 meter persegi. Jumlah peserta didik di SMK Negeri 7 adalah sebanyak 391 peserta didik. SMK Negeri 7 memiliki kompetensi keahlian yaitu perhotelan, desain komunikasi visual, bisnis daring dan retail, dan tata busana. SMK Negeri 7 Bone sebagai salah satu sekolah pusat keunggulan yang berada di Kabupaten Bone memiliki 15 ruang kelas, 4 ruang praktik, 1 perpustakaan, 1 ruang guru, 1 kantor, 1 gedung pertemuan, serta 1 hotel pendidikan. Keberadaan gedung pertemuan serta hotel pendidikan di SMK Negeri 7 Bone mendorong peningkatan kegiatan unit produksi sekolah, khususnya kompetensi keahlian perhotelan. Sehingga kedepannya diharapkan SMK Negeri 7 Bone dapat menjadi badan layanan usaha daerah serta melaksanakan proses pembelajaran berbasis teaching factory. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Sarifah, Kepala UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 7 Bone, apa kabar? Alhamdulillah, Puang. Sehat-sehat. Mana? Sehat-sehat. Bagaimana Iya. teman-teman di SMK 7 Bone, Dek? Ya, Alhamdulillah, Puang, menjalankan tugasnya sesuai dengan jadwal Ah, dan mulai ya. sepertinya bersemangat untuk eh, menjalankan rencana-rencana mereka sesuai dengan yang sudah diinput di RHK-nya, Puang. Nggak ada. Ada kemarin saya dengar satu itu yang belum bisa menginput di Ibu Iya, siapa itu Puang. yang dari Iya. Busana? Ya, dari satu puang guruku itu dia terkendala karena akunnya itu yang satu, yang akun SMK, ternyata datanya orang lain. Sudah mengajukan Iya. puang, sepertinya sudah ada balasan, cuman masih disuruh menunggu untuk sementara waktu karena Oh, mungkin butuh waktu perbaikan data puang. hmm. KBM, pembelajaran teman-teman, bagaimana? Alhamdulillah puang lancar, jam jam pertama. Malah sekarang puang terbalik, kadang gurunya yang cepat ada di kelas, siswanya Alhamdulillah. siswanya yang belum datang. Apalagi kalau musim hujan puang. Berarti di perlu eh, eh, perubahan mindset lagi sama siswanya kalau Iya gurunya puang, kan. siswanya lagi puang ini. Hmm. Baik, Dik. Ibu Sarifah selaku Kepala UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 7 Bone. ah, saya mohon izin untuk mengambil waktunya beberapa saat ke depan untuk kami mau mendapat gambaran awal bagaimana sih keadaan gambaran awal SMK Negeri 7 Bone ini terkait dengan transformasi pengawas sekarang dia ada perubahan-perubahan. Ah, Langkah awal sebelum kami merancang program kepengawasan untuk pendampingan di SMK Negeri 7 Bone ini, kami eh, harus melakukan wawancara untuk mengetahui eh, pertama bagaimana bagaimana komitmen perubahan kepala sekolah yang akan menjadi dasar kami nanti dalam menyusun rencana pendampingan untuk SMK Negeri 7 Bone ke depan. Baik, eh, Ibu Ipa, pertama kami minta gambaran apa sih
kelemahan dan kekuatan satuan pendidikan SMK Negeri 7 Bone. Mungkin Ibu Sarifah bisa memberikan gambaran ke kami terkait dengan apa kelemahan dan apa kekuatan yang ada di SMK Negeri 7 Bone ini. Silakan Ibu Ipa. Ya, baik, Puang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya memberikan gambaran tentang SMK Negeri 7. SMK Negeri 7 itu adalah sekolah pusat keunggulan yang sudah terdaftar sebagai sekolah pusat keunggulan itu sejak tahun 2020. Artinya eh, sekarang masuk di tahun keempat. Dan sebenarnya pada pengajuan di Takola, SMK Negeri 7 Bone itu sudah tidak bisa mengajukan sebagai sekolah pusat keunggulan lagi, tetapi mencari program yang lain. Kalau kita berbicara masalah kelemahan, harus berdasar kepada rapor pendidikan. Berdasarkan rapor pendidikan, SMK Negeri 7 itu memiliki dua rapor yang berwarna merah, terutama di kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Di rapor pendidikan disebutkan bahwa untuk kemampuan literasi dari 100% siswa hanya sekitar 24% siswa yang dinyatakan mencapai kompetensi minimum. Demikian pula untuk kemampuan numerasinya hanya sekitar 40% siswa yang mencapai kompetensi minimum. Setelah saya mengamati kelemahan sekolah kami yang menyebabkan rapor tersebut merah disebabkan karena aktivitas pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru itu belum mengarah kepada proses yang berdampak langsung pada kegiatan literasi dan numerasi, meskipun sekolah kami adalah sekolah pusat keunggulan. Kami menyadari bahwa hal itu kemungkinan terjadi disebabkan ketika kami menjalankan program SMK Pusat Keunggulan, kami lebih fokus kepada kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan industri. Kami fokus pada membekali guru dan anak-anak untuk teori-teori ataupun praktek-praktek yang berhubungan dengan industri, hingga kami lupa bahwa ada rapor pendidikan yang masih merah yang harus kami fokus ke situ, yaitu literasi dan numerasi. Itu kelemahan yang kami lihat di sekolah kami, Puang. Kemudian dari kelemahan-kelemahan tersebut, pada tahun ini kami berusaha untuk mengatasi dengan melihat kelebihan yang ada di sekolah kami. Di sekolah kami itu yang kami anggap kelebihan yang pertama, kepala sekolahnya dan ada 3 guru merupakan alumni dari program guru penggerak, Puan. Jadi kami menganggap itu sebagai sebuah kelebihan untuk melakukan program jangka panjang. Kemudian itu kelebihan. Kemudian kelebihan yang kedua, guru-guru kami itu alhamdulillah masih berada di usia yang produktif, dalam arti bahwa masih muda. Sehingga menurut kami kalau guru-guru muda kalau diberikan motivasi-motivasi dan berbagai jenis kegiatan itu insya Allah akan lebih mudah mengikuti. Kemudian kelebihan lainnya itu sekolah kami itu memiliki sarana yang lumayan lengkap karena adanya program SMK Pusat Keunggulan dulu yang memberikan bantuan-bantuan peralatan hingga peralatan kami baik itu peralatan yang berhubungan dengan jaringan serta ruangan yang bisa dipergunakan ketika melakukan kegiatan pengembangan kompetensi itu cukup memadai di sekolah kami, Puang. Itu, Puang, yang kami anggap sebagai kelemahan dan kelebihan di sekolah kami. Baik, terus apa kira-kira yang dilakukan Ibu sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan di SMK 7 Bone ini untuk mengantisipasi kondisi real dari kelemahan tadi? Apa yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi? Tadi sudah ada gambaran yang sudah dijelaskan Ibu Sarifah tadi. Mungkin realnya yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi tadi kelemahan-kelemahan itu dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada di SMK Negeri 7 Bone. Sampai Baik, Puang. Untuk mengatasi kelemahan yang sudah kami sebutkan di depan,
Yang menjadi dasar kami lagi-lagi adalah rapor pendidikan, sehingga ketika kami berusaha membuat sesuatu untuk mengatasi kelemahan, yang pertama itu yang kami lakukan adalah kami menganalisis akar masalah. Kami analisis akar masalah, apa yang menyebabkan nilai rapor pendidikan kami pada literasi dan numerasi itu masih merah. Setelah kami menganalisis masalah, kita sudah tahu akar masalahnya, kami merancang program yang ditujukan untuk melakukan pembenahan terhadap masalah-masalah yang muncul yang mengakibatkan masih merahnya rapor pendidikan. Di samping itu, kami juga mencari inspirasi dengan memaksimalkan kegiatan pada platform Merdeka Mengajar. Jadi kami cari inspirasi kegiatan-kegiatan apa yang bisa kami tiru yang berhubungan dengan bagaimana cara mengatasi atau meningkatkan nilai rapor pendidikan di literasi dan numerasi melalui platform Merdeka Belajar. Dengan demikian, caranya lagi adalah dengan memaksimalkan peran dari guru penggerak yang kami jadikan sebagai penggerak komunitas di sekolah kami. Jadi guru penggerak kami maksimalkan membentuk komunitas. Melalui komunitas itu kami melakukan kegiatan pengembangan kompetensi bagi gurunya, bagi guru-guru kami, agar yang bertujuan agar nilai rapor pendidikan kami khususnya atau utamanya di numerasi dan literasi itu setidaknya mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dan maksimalnya bahwa nilai rapor tersebut tidak lagi menjadi merah. Itu pun cara kami untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang terjadi di sekolah kami. Tadi yang kelemahan itu Ibu Sarifah, eh, berdampak signifikan enggak dengan terhadap aktivitas dan strategi pembelajaran di sekolah? Iya, Puang, berdampak secara signifikan karena setelah ditelusuri bahwa memang di program pembelajaran atau di administrasi pembelajaran guru-guru kami memang tidak tergambar apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi kekurangan siswa dalam hal literasi dan numerasi, Puang. Jadi itu yang menurut kami memang harus kami lakukan program peningkatan pengembangan bagi guru-guru kami supaya di administrasi pembelajarannya atau setiap langkah-langkah di proses pembelajarannya itu nampak bahwa ini loh kegiatan yang mereka lakukan untuk mengatasi literasi dan numerasi siswa yang masih kurang tersebut, Puang. Baik, berikut Ibu Ipa, kami minta gambaran eh, bagaimana caranya Ibu Sarifah sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan di SMK Negeri 7 Bone ini dalam menyusun program kerja dan anggaran Satuan Pendidikan di SMK Negeri 7 Bone ini. Iya, ya, terima kasih, Puang. Lagi-lagi kami dalam menyusun program termasuk anggaran, salah satunya kami di samping memperhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah, kami juga memperhatikan rapor pendidikan. Jadi pada tahun ini kami kemudian mencoba untuk menyusun anggaran disesuaikan dengan kondisi rapor pendidikan, di mana kami memberikan anggaran khusus pada kegiatan pengembangan peningkatan kompetensi guru. Jadi di dalam anggaran tersebut itu kami sudah mengalokasikan beberapa persen, sehingga ini lebih mempermudah komunitas belajar di sekolah kami untuk melakukan kegiatan pengembangan kompetensi guru, khususnya yang akan berdampak langsung pada pembelajaran literasi dan numerasi. Sebenarnya kalau kita merujuk pada aturan di Dana BOS bahwa kegiatan yang dilakukan secara internal sebenarnya itu tidak bisa didanai di Dana BOS, tetapi kami melakukan kerjasama dengan teman-teman guru penggerak dari sekolah lain, sehingga pada saat kami melakukan kegiatan pengembangan kompetensi di sekolah kami yang digerakkan oleh komunitas belajar tersebut, kami mengundang teman-teman guru penggerak yang kami anggap mereka lebih memahami atau memiliki praktik baik
yang bisa mereka mereka berbagi tentang literasi dan numerasi, Puang. Jadi dengan melakukan kegiatan tersebut, alhamdulillah untuk proses penganggaran itu bisa dimasukkan di dana BOS, Puang. Baik, lanjut Ibu Sarifande. Terkait dengan penganggaran tadi, bagaimana kira-kira perencanaan program yang Ibu lakukan, program kerja dan anggaran yang dilakukan di sekolah, eh, dikaitkan dengan tujuan dan visi misi satuan pendidikan di SMK Negeri 7 Bone ini. Ya, ya baik, Puang. Eh, salah satu visi dari SMK Negeri 7 itu adalah menciptakan atau mewujudkan peserta didik yang mandiri, kreatif, sehingga melalui program-program yang kami lakukan di sekolah kami berharap dengan memberikan pelatihan kepada gurunya, hal itu akan berdampak positif ke proses pembelajaran sehingga apa yang kami harapkan berdasarkan tujuan dan visi misi sekolah kami itu bisa tercapai di proses pembelajaran, Puang. Karena kami yakin bahwa ketika guru memaksimalkan potensi yang mereka miliki dan itu didukung dengan berbagai kegiatan pengembangan, insya Allah itu bisa diimplementasikan di kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan tersebut insya Allah akan mewujudkan atau menciptakan peserta didik sesuai dengan visi misi sekolah kami, Puang. Terus lanjut, bagaimana Ibu Sarifah sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan di SMK Negeri 7 Bone ini bisa memastikan bahwa alokasi anggaran yang tepat untuk mendukung program-program yang dilaksanakan di SMK 7 Bone ini efisien dan efektif. Ya, baik, Puang. Untuk kepastian penggunaan anggaran di sekolah kami itu kami menggunakan sistem penanggung jawab pengeluaran. Jadi setiap bagian itu memiliki penanggung jawab sehingga memudahkan dalam hal pemantauan pelaksanaan dari setiap mata anggaran. Jadi misalnya untuk kegiatan peningkatan kompetensi itu memiliki penanggung jawab tersendiri yang nanti akan bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah dan bendahara sehingga proses pemantauannya lebih efektif dan efisien. Kepala sekolah dan bendahara serta penanggung jawab tahu bahwa sudah sejauh mana penggunaan anggaran, apakah itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau tidak, Pong? Baik, dalam menyusun program kerja sekolah, bisa diberikan gambaran, diceritakan ke kami proses penyusunannya itu di SMK Negeri 7 Bone itu, Ibu Ipa, bagaimana? Iya, baik, Pong. Kami di SMK Negeri 7 itu langkah awal dalam melakukan penyusunan program kerja. Yang pertama, saya pribadi sebagai kepala sekolah melakukan rapat-rapat kecil dengan wakasek-wakasek dan setiap wakasek mengajukan program kerjanya. Setelah rapat dengan wakasek-wakasek, maka eh, guru-guru yang terkait langsung dengan program Wakasek tersebut itu kami lakukan pertemuan untuk membicarakan lebih lanjut tentang program-program dari masing-masing Wakasek. Setelah itu selesai, maka kami membuat forum besar. Forum besar itu adalah untuk mengumpulkan teman-teman secara keseluruhan, baik itu staf TU maupun guru-guru, untuk membahas apa yang sudah kami bahas sebelumnya di forum kecil antara kepala sekolah dengan Wakasek dan beberapa guru yang terlibat langsung dengan program Wakasek sehingga di dalam forum besar itu kami membahas bagaimana pelaksanaannya, kapan pelaksanaannya, dia butuh anggaran berapa dan sebagainya, Pong. Itu langkah yang kami lakukan di SMK Negeri 7 dalam menentukan program-program sekolah yang akan dilaksanakan. Baik, sudah berapa lama Ibu Sarifah di SMK 7? Saya belum 1 tahun, Pong. Nanti 31 Januari baru 1 tahun. Saya Oh, belum satu pengangkatan tahun. 31 Januari 2023.
Baik, sebenarnya saya mau ungkap, tapi kalau misalnya karena belum ada perbandingan, berarti baru berapa kali bikin eh, program di sekolah, Ibu Ipa? Baru 2 kali, Puang. Oh, dua kali, Ini sudah dua iya, kali. Oke. iya baru 2 kali. Nah, baik, saya mau dapat gambaran dari Bu Sarifah selaku Kepala PT Satuan Pendidikan di SMK 7 Bone ini. Ada enggak perbedaan program atau kegiatan satuan pendidikan yang program yang lalu dengan yang direncanakan sekarang? Iya, Ada enggak ada, Puang. perbedaan-perbedaan? Ada. Ada perbedaannya. Kalau di tahun pertama, karena saya masuk Januari, dan itu kepala sekolah sebelumnya sudah ada program, sehingga saya tinggal menyesuaikan, dan di Juli itu saya sesuaikan kembali. Di tahun sebelumnya, untuk pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan rapor pendidikan itu dia lebih fokus, hanya memfokuskan pada kegiatan uji AKM. Kami hanya fokus di kegiatan memaksimalkan keikutsertaan peserta didik di uji AKM, karena di tahun sebelumnya saya lihat di rapor pendidikan pada saat saya berada di SMK 7, saya lihat salah satu informasinya bahwa keikutsertaan peserta didik pada saat ujian AKM di SMK Negeri 7 Bone itu masih kurang maksimal. Sehingga di 2003 kami lebih fokus di keikutsertaan siswa di kegiatan AKM. Di samping itu, kami juga memfokuskan bagaimana caranya siswa bisa menjawab soal AKM dengan menyediakan buku-buku AKM. Itu di tahun 2023, Puang. Di 2023 kegiatan pengembangan guru itu hampir dikatakan tidak ada, Puang. Kalaupun ada, hanya berupa undangan MGMP, secara internal tidak ada. Dan karena melihat hal tersebut, saya rasa penting jika di sekolah, di lingkungan internal kita, memaksimalkan kerja komunitas untuk melakukan kegiatan pengembangan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah, sehingga di 2024 itu saya masukkan di program sekolah dan anggaran sekolah, Puang. Itu perbedaannya, Puang. Salah satu perbedaannya. Terus saya mau menggali sedikit dari SMK 7 sudah eh, tahun memang sudah ndak bisa mengusulkan PK ya Sudah tidak aturannya bisa, atau Puang, karena sudah masuk tahun keempat. Dia kan dari tahun 2020. ya. Dan diaturannya cuma bisa 3 tahun. Satu, dua, dua, Oh, dua, tiga. oke. Nah, Iya. sekarang apa rencana ke depannya Ibu Sarifah sebagai Kepala Satuan Pendidikan di SMK 7 Bone ini untuk bagaimana eh, merespon dan melanjutkan apa-apa yang telah dirintis dan telah dilaksanakan di program-program SMKPK karena sudah tidak bisa diberikan kesempatan lagi untuk itu. Apa rencana ke depannya SMK 7 Bone? Iya, Puang. Sebelumnya kan di SMKPK, Puang, selalu ada materi pembahasan tentang teaching factory, Ya. pelaksanaan pembelajaran berbasis teaching factory, dan itu sudah dibahas materinya pada saat program SMKPK. Di tahun ini kami berencana untuk mengajukan bantuan pemerintah, salah satunya adalah bantuan proses pembelajaran berbasis teaching factory. Itu ada nilainya dan ada kegiatan-kegiatan di dalamnya. Jadi setelah berdiskusi dengan teman-teman yang sudah berpengalaman di kegiatan SMKPK, kami berencana untuk mengajukan proposal yang berhubungan dengan TEFA. Tujuannya adalah supaya TEFA yang ada di sekolah kami itu bisa maksimal dalam proses pelaksanaannya, Puang. Karena di SMKPK kan kita perhotelan, sementara di perhotelan itu ada ada kegiatan yang bisa maksimal TEFA-nya, Pong. Misalnya di kegiatan apa itu, front office, khususnya di bagian room yang kamar, kemudian di laundry-nya, Puang. Ini room dan laundry ini sudah digunakan sebenarnya oleh masyarakat, Puang, di sekitar sekolah kami, termasuk dari dinas-dinas. Kalau mereka ada kegiatan, mereka sudah di sekolah kami. Jadi kami berpikir bahwa sepertinya akan lebih baik jika ini diajukan untuk mendapatkan bantuan proses pembelajaran berbasis TEFA. Jadi bisa maksimal, Pong, bisa bisa lebih bagus lah
ketika ditawarkan ke masyarakat yang lebih luas, Puang. Itu rencana kami. Artinya kita kan harapkan gini, Ibu Ipa, bahwa eh, jangan sampai SMK yang sudah mendapat pusat keunggulan PK itu terhenti setelah berhentinya Iya. juga pendampingan dari pemerintah. Ya, nah kita harapkan kira-kira di SMK 7 ini yang bisa dikembangkan menjadi unit produksi, ada enggak? Ada perhotelan Puang yang laundrynya dan ruangannya. Kemudian kami juga merintis TEVA atau unit produksi di DKV Puang. Alhamdulillah semenjak saya datang di 2023 kami mulai membuka ruang khusus buat DKV mengembangkan unit produksinya. Alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa pesanan dari luar dengan membuka ruang khusus tersebut. Unit produksi dari DKV itu sudah bisa berjalan dan kami merencanakan juga jika kami mengajukan program pembelajaran berbasis TEVA itu, kami mengajukan dua kompetensi Puang. Jadi nanti jika pun diterima mungkin pemerintah pusat yang akan menentukan TEVA yang mana yang lebih kira-kira lebih dibutuhkan atau lebih berpeluang untuk diberikan bantuan Puang. Kalau belutnya, BLUD-nya, Kalau untuk BLUD Puang, kami sudah mengajukan sejak tahun kemarin dan menurut informasi terakhir itu sudah di Badan Ekbang. Daya masuk di pengajuan kami untuk BLUD itu masih jurusan perhotelan khususnya yang penyewaan aula dan room hotel termasuk laundrynya Puang. Masih yang itu Puang. Tapi untuk sementara kami belum mendapatkan informasi terakhir bagaimana kelanjutannya setelah dokumen kami berada di Ekban Provinsi Puang. oke. Ah, terakhir mungkin Ibu Ipa, bisa diberikan gambaran ke kami karena SMK 7 Bon ini sudah eh, masuk pada kriteria SMK Pusat Keunggulan. Bagaimana gambaran tentang BKK-nya? Apa bisa diberikan gambaran ke kami BKK-nya itu ada berapa yang sudah masuk bekerja di industri, ada berapa persen yang melanjutkan pendidikan, dan mungkin ada gambaran tentang yang berwirausaha. Ya, ya, terima kasih, Puang. Semenjak saya di SMK Negeri 7 di 2023 itu, ketika program SMK Pusat Keunggulan dilaksanakan, kami kemudian berinisiatif untuk mengaktifkan kembali bursa kerja khusus yang ada di SMK Negeri 7 dan langsung bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Puang. Dinas Tenaga Kerja yang melakukan pemeriksaan apakah sekolah kami bisa membuka BKK atau tidak. Kemudian dari BKK itu anggota-anggota BKK atau pengurus BKK itu melalui BKK menyebarkan setiap informasi penerimaan tenaga kerja khususnya yang berasal dari industri. Dan alhamdulillah dari data tracer tadi perbandingan persentase antara siswa yang bekerja di industri yang sudah sesuai dengan jurusan mereka dengan siswa yang berwirausaha itu hampir seimbang, Puang, sekitar 20% dan 20-20%, Puang. Karena tidak bisa dipungkiri juga bahwa siswa SMK itu banyak juga, terutama mungkin yang perempuan, Puang, yang ketika setelah selesai pendidikan, mereka lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Jadi kalau dilihat persentasinya, sekitar 20% yang sudah berwirausaha dan 20% yang sudah terserap di dunia kerja yang sesuai dengan jurusan yang mereka miliki. Selebihnya itu ada yang bekerja tetapi di industri yang tidak sesuai dengan jurusan mereka yang mereka lulusi di SMK, Puang. Bisa berikan gambaran ke kami, Bu Saripah, tentang keadaan sumber daya manusia guru tak di situ, kemampuan-kemampuan kompetensinya bagaimana dari beberapa jumlahnya itu, ada enggak gambaran tentang kompetensi guru di SMK Negeri 7 Bonek? Iya, Puang.
Kalau di SMK Negeri 7 Bone itu total gurunya ada 46 orang, Puang. Kemudian 39 orangnya itu adalah ASN P3, ASN PNS dan ASN P3K. ASN PNS-nya ada 20 orang dan P3K-nya ada 19 orang. Untuk dari segi kompetensi, alhamdulillah, karena kalau untuk PNS-nya semuanya sudah sertifikasi, Pong. Jadi sebenarnya secara hukum atau secara apa sebenarnya sudah terpenuhi untuk urusan kompetensinya. Dan alhamdulillah guru-guru yang mengajar di sini memang basicnya sesuai dengan apa yang mereka ajarkan, Pong. Misalnya guru produktif pemasaran memang aslinya orang ekonomi, guru produktif perhotelan memang dasarnya memang mereka berasal dari kampus Poltekpar. Memang sudah sesuai, Puang, untuk guru-guru produktifnya. Itu sudah sesuai dengan basic apa ya, basic ilmunya sudah sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Demikian pula untuk guru-guru umumnya. Dan di sekolah kami ini, Puang, kami tidak lagi menerima guru-guru honor karena sesuai dengan aturan memang seharusnya sudah tidak bisa menerima guru honor. Tujuannya supaya jam-jam pembelajaran itu terbagi rata dengan teman-teman khususnya yang sertifikasi, Pong. Jadi tidak memberatkan mereka karena PNS-nya yang 20 orang itu alhamdulillah semua sertifikasi, Pong. Jadi Oh, kami mengusahakan pembagian jamnya maksimal. Jadi kalaupun ada yang tidak cukup jamnya ya paling satu dua orang, Pong, yang mengusahakan jam di sekolah lain. berarti enggak pakai guru honor lagi. Tidak pakai, Puang. Kecuali yang memang honor yang sudah ada sudah sejak lama, Puang, dan masih menunggu Hmm. proses pengangkatan, ya tinggal itu, Puang. Oh, berarti tidak tidak terbebani dengan anggaran di luar yang dibiayai oleh dana bos. Iya, Puang. Tidak, alhamdulillah, Puang. Oh iya, iya. Iya. Terus Ibu Ipa, tadi saya dengar pemaparannya Ibu kayaknya sudah tidak terlalu ada kendala-kendala di SMK 7 Bone ini. Eh, apa kira-kira yang bisa saya bantukan sebagai Insya Allah sebagai pengawas pendamping nanti? Dari segi mana kira-kira menurut Ibu Ipa bisa saya bantu, bisa saya dampingi untuk merancang program pendampingan di SMK Negeri 7 Bone. Iya. Terima kasih, Puang. Sebenarnya kalau saya bisa berbicara secara jujur, kami Ya, ya, sebenarnya sangat membutuhkan program-program seperti coaching, Puang. Ya, coaching. jadi kegiatan yang bisa membuat guru-guru kami kembali menyadari bahwa mereka adalah orang yang berkompeten, mereka adalah orang yang sebenarnya memiliki bakat yang luar biasa, memiliki kemampuan yang luar biasa. Hanya saja terkadang teman-teman memang butuh motivasi, butuh proses penyadaran kembali, dan saya rasa kalau misalnya Bapak pengawas bersedia untuk melakukan kegiatan coaching dan itu diprogramkan, Pong, misalnya di minggu ini guru ini yang di coaching, di minggu ini guru ini. Jadi eh, proses pembaruan semangat dan motivasi itu selalu ada di guru, Pong, karena saya selalu yakin bahwa guru-guru saya adalah orang-orang yang luar biasa, Pong. Tetapi Ya, ya. yang namanya manusia kalau tidak selalu diberikan motivasi atau tidak selalu diingatkan ke hal yang seharusnya kadang memang lupa dan kadang motivasinya turun, dan kalau motivasinya turun memang proses pembelajaran ya sedikit-sedikit terganggu kalau menurut saya, Pong, seperti itu. Baik, terakhir Ibu Ipa, eh, ada enggak mungkin memberikan gambaran bagaimana teman-teman di SMK 7 Bone ini perkembangannya dalam hal kurikulum merdeka dan termasuk mungkin di PME mungkin ada gambaran ke kami sejauh mana kira-kira sudah itu teman-teman di SMK 7 Bone ini dalam menerapkan penerapan kurikulum merdeka dan saya yakin kenapa karena sudah PK dan PK-nya sudah malah SMK 7 setahu saya SMK 7 itu dimulai dari eh, COE, COE. dimulai dari ya COE, dari Center of Excellence itu sampai dengan Ibu IPA sekarang ini
lanjut sampai ya sudah tidak diberi kami dulu waktu untuk mendaftar pusat keunggulan karena mungkin pasti dianggap sudah bisa mandiri dan bisa melanjutkan program-program apa yang dijalankan di pusat keunggulan. Tinggal harapan kita nanti itu, makanya saya hadirkan teman dari eh, sekolah binaan saya yang lain untuk dapat praktek baik dari SMK 7, bagaimana supaya dia juga bisa merasakan bagaimana sih rasanya itu hawanya masuk dalam lingkup SMK Pusat Keunggulan. Ada gambaran mungkin Ibu Ipa tentang teman-teman terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka di SMK 7 Bone ini? Iya, Pon, terima kasih. Kalau untuk penerapan kurikulum Merdeka di sekolah kami, karena sudah 4 tahun sebagai sekolah pusat keunggulan dan setiap tahunnya itu materi SMK Pusat Keunggulan selalu membahas tentang implementasi kurikulum Merdeka. Alhamdulillah, kalau di proses pembelajaran, Alhamdulillah sudah hampir 100% yang terlihat melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru tidak lagi menjadi center di kelas. Jadi semua kegiatan pembelajaran itu terlihat lebih menyenangkan. Jadi kalau mungkin kita keliling kelas, kadang kita berpikir ini kelasnya belajar atau tidak karena proses pembelajarannya itu lebih apa ya, Puang, lebih menyenangkan buat siswa. Siswa dalam menyelesaikan tugas itu diberikan pilihan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan mereka. Itu untuk dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk pengembangan gurunya, terutama dalam hal pemanfaatan platform Merdeka Belajar, terlihat pertumbuhan atau perkembangan yang luar biasa, Puang, dari 2023 sampai 2024 ini. Kalau di 2023 mungkin kita masih berhitung jari guru-guru yang aktif atau login di platform Merdeka Belajar. Tapi memasuki 2024 ini, alhamdulillah semua sudah mengakses platform Merdeka Belajar, semua Merdeka Belajar maupun Merdeka Mengajar. Kemudian guru-guru akhirnya menyadari bahwa melalui platform Merdeka Mengajar, mereka banyak menemukan materi-materi tambahan yang bisa bermanfaat buat teman-teman dalam proses pembelajaran, terutama dalam hal meniru atau melihat aksi-aksi atau praktik-praktik baik dari teman-teman dari seluruh Indonesia yang ada di platform Merdeka Belajar, sehingga beberapa guru sudah tampak menerapkan dari apa yang mereka pelajari dari platform Merdeka Belajar, Puan. Baik, terima kasih banyak Ibu Sarifah memberikan waktunya buat kami berdiskusi. Kami mendapat gambaran-gambaran awal di SMK Negeri 7 Bone ini. Insya Allah ini akan menjadi bahan buat kami dalam menyusun dan merencanakan rencana pendampingan ke depan untuk SMK Negeri 7 Bone. Insya Allah ke depan mungkin kita bersama teman-teman guru luring. Di samping itu kita akan daring untuk memantau perkembangan-perkembangan yang terjadi di sekolah binaan saya. Dan kemarin ada usulannya teman dari Wajo. Nanti kalau ada waktunya kita akan minta waktunya Ibu Ipa untuk karena punya masih mudah-mudahan masih punya Zoom yang tidak berbayar, yang agak Iya, lama. Puan. Saya Masya Allah, rencana Puan. oh ya, kita Masih rencana bisa digunakan. Zoom. Ya, kita rencana Zoom bersama semua sekolah Iya, binaan saya, iya, semua Puan. kepala-kepala sekolah untuk berbagi praktik baik dan memberi pengalaman-pengalaman. Iya, Puan. Terima kasih atas waktunya Ibu Ipa Iya, untuk iya, ini. Puan. Ah, Semoga SMK Negeri 7 Bone ke depan lebih maju dan Amin. lebih hebat lagi. Amin, amin, Buktikan amin. bahwa setelah selesai program SMKPK, ternyata SMK Negeri 7 Bone justru lebih maju lagi, justru lebih menampakkan apa-apa yang diharapkan di pemerintah lewat Dirjen Vokasi, supaya SMK Negeri 7 ke depan lebih sesuai dengan apa harapannya Dirjen Vokasi, yaitu bagaimana kita menciptakan
siswa yang BMW-nya, yang bisa bekerja, bisa melanjutkan pendidikan, dan bisa berwirausaha. Saya kira itu Ibu Ipa, salam buat teman-teman di SMK Negeri 7 Bone ini. Sukses selalu dan sehat selalu. Amin. Terima Saya kasih kira itu Puang. Ibu Ipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam di warahmatullahi wabarakatuh.